Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine, and I'm sorry because we are a little bit late. It's about 10 minutes. Hari ini kita akan melanjut pelajaran bahasa Inggris. Yang minggu lalu kalian sudah belajar bahasa Inggris dengan Ibu Julia Herawati. Nah, hari ini Mr. Arif yang akan mengajar bahasa Inggris. Masih ada relasi dengan pelajaran yang lalu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, anak-anak, setelah kita mulai selesai berdoa, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita langsung saja ke slide. Okay, hello my awesome students. Are you ready for English lesson today? Okay. Kita akan mengadakan review dulu tentang pelajaran yang minggu lalu disampaikan oleh Bu Julia. Minggu lalu kita belajar tentang invitation. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengingatkan ulang pelajaran yang lalu. So, apa sih? What is the definition of invitation exactly? Nah, di sini saya sudah memberikan bahwa invitation itu adalah a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Nah, itu the definition of invitation itself. Nah, sekarang what is the purpose? Apa tujuannya dari invitation itu? The purpose of the invitation itu tentunya adalah to invite someone to an event or to do something maybe. Misalnya kita mengajak seseorang untuk datang ke pesta ulang tahun teman, atau ngajak untuk nonton pertandingan bola basket, sepak bola, atau ada penampilan teater dan macam-macamnya. Nah, kemudian minggu lalu kalian juga sudah diajarin sama Bu Julia tentang bagian-bagian dari invitation itu sendiri. Nah, ini adalah bagian-bagian dari invitation. Yang pertama adalah receiver. So what is receiver? Receiver itu adalah yang paling pertama itu seharusnya adalah sender, ya. Sendernya dulu. Sender itu adalah seseorang yang mengirim, ya. Nah, nanti itu ditaruh di paling bawah. Nah, di bagian paling atas itu receivers. Apa receiver itu? Seseorang yang kita kirimi undangan, ya. Nah, setelah receiver baru ada salutation. Nah, salutation itu apa? Salutation itu adalah sama dengan greeting, salam. Ya, ada salamnya. Seperti biasa, kalian mungkin di kelas 7 lalu juga sudah belajar tentang greeting, ya. Kemudian setelah greeting, bagian dari invitation itu adalah konten. Konten, apa isi konten itu? Konten itu biasanya adalah tentang tujuan invitation itu dikirim, kemudian tanggalnya, kemudian tempatnya, di mana kegiatan atau acara yang akan kita adakan itu berlangsung, itu konten. Nah, yang terakhir itu adalah closing. Closing itu adalah penutup. Biasanya di situ isinya juga adalah harapan kalian yang diundang bisa datang ke acara yang dimaksud oleh si pengundang atau si sender tadi. Oke, berikutnya ya, sekarang kita langsung saja ke pelajaran kita hari ini. Do you know what we are going to learn today? Of course, there is a relation between today's lesson and the last meeting. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang inviting, accepting, and declining invitation. Apa inviting?
sama seperti tadi, inviting itu artinya meminta, mengundang, accepting artinya menerima, dan declining itu artinya menolak, menolak invitation. Baiklah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang asking, accepting, dan declining invitation, saya harus memberitahu kalian atau membacakan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kita mempunyai arah yang sama, di dalam pembelajaran ya. Oke. Yang pertama yaitu selama proses itu kalian diharapkan satu, kita dapat membahas ya materi pada pertemuan yang lalu. Tadi kita sudah mencoba untuk membahasnya dan mereview sedikit agar kalian tidak lupa, ibaratnya itu merefresh your memory about the last meeting. Kemudian yang kedua yaitu memahami pengertian dari membuat, menerima, dan menolak undangan. Jadi bagaimana kita pengertian dari membuat itu bagaimana sih, menerima ya, kemudian menolak dari undangan itu apa. Jadi kalian diharapkan dengan proses pembelajaran ini kalian jadi mengerti tentang undangan lebih dalam lagi. Ketiga itu nanti kalian akan saya putarkan sebuah tayangan video. Kalian mengamati dan memahami isi tayangan video tersebut. Tentunya video tadi video tentang undangan ya, tentang invitation, bukan video-video yang lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menirukan ucapan guru sesuai tayangan video. Saya sudah menyiapkan bentuk written-nya. Nanti kalian di rumah masing-masing silahkan untuk mengulang kata-kata yang ada di dalam tayangan tadi setelah saya akan membacakan, baru kalian mengulanginya. Kita coba satu kalimat itu 2 kali lah. Jadi diharapkan dengan kalian mencoba mengulang atau menirukan ucapan guru tersebut, kalian bisa berlatih pengucapan, pronunciation of English vocabularies. Hopefully you are not good in creating, making up, accepting, and refusing invitation, but you are also good in speaking. Ya, karena speaking itu penting sekali. I believe that in the future, when you are trying to get a good job, one of requirement is speaking. How good you are in speaking. Karena kita tahu ya, bahasa Inggris itu adalah sebuah alat komunikasi. Nah, bagaimana mungkin kalian bisa berkomunikasi kalau kalian tidak menguasainya. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran yang keempat ini. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menganalisa contoh menerima dan menolak undangan dalam bentuk tulisan. Jadi di video itu bentuknya adalah bentuk oral atau bentuk lisan. Jadi kalian mencoba memperhatikan, mengobservasi, memahami isi di video tersebut. Nah, setelah itu kalian mencoba untuk melihat lagi bentuk undangan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti di slide berikutnya saya sudah mempersiapkan untuk itu. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang saya akan mencoba berusaha menjelaskan. I will try to explain the definition of asking invitation, accepting invitation, and also declining invitation. So, what is asking invitation exactly? Now, here it is the definition. So, asking invitation is an expression when there is someone who wants to ask other persons to come to a place like a birthday party, informal dinner, hang out to somewhere else, or etc. Jadi, asking invitation itu adalah sebuah ekspresi di mana seseorang itu berusaha meminta, mengajak orang lain untuk datang ke tempat
yang kita maksud. Contohnya acara ulang tahun, makan malam yang tidak formal, ya, kemudian berkumpul bersama-sama di suatu tempat, misalnya di kafe atau di mana. Nah, itu kan kita kadang-kadang mengundang, baik formal maupun tidak formal. Tidak formal mungkin biasanya kita ngumpul yuk. Nah, itu seperti itulah bahasanya kalau kalian dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu adalah tadi pengertian dari asking invitation. Asking, kemudian apalagi making, itu sama ya. Inviting, sama. Kemudian yang berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian, the definition of accepting. Accepting invitation. Dari kata dasarnya accept, menerima. Jadi di sini kalian sudah dapat gambaran. Accepting invitation, it means kita sedang berusaha mencari pemahaman, pengertian tentang bagaimana sih, apa sih menerima undangan itu. Nah, ini di dalam bahasa Inggrisnya